Puji Tuhan, kita boleh bertemu dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi, edisi Jumat 5 Maret 2021. Firman Tuhan kita siapkan Keluaran 19 ayat 1 sampai 9. Tema kita hari ini, berpegang kepada janji Allah. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah. Pagi yang indah ini Engkau karuniakan. Kami boleh dituntun Tuhan dalam peristirahatan kami tadi malam dan membawa kami masuk dalam hari baru ini. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau mengisi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga itu menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami untuk melangkah hari ini dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Perkenankan kami Bapa menikmati kebenaran firman-Mu saat ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami semua memahami lebih jauh kebenaran firman Allah. Ampuni dosa kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Keluaran 19 ayat 1 sampai 9. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidin, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Berpegang kepada janji Allah. Umpentoi pangalukna puang matua. Saudara yang Tuhan kasihi, suatu janji bisa memberi kita suatu harapan. Sebab memberikan janji sama dengan memberikan harapan. Menerima janji artinya menerima harapan. Namun jangan dilupakan bahwa di antara janji dan harapan ada yang namanya percaya. Harapan akan muncul jika seseorang percaya terhadap janji yang diberikan. Sebaliknya, jika orang tidak percaya kepada suatu janji, pasti dia tidak akan mempunyai harapan terhadap janji itu. Dalam pembacaan kita, Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, lalu Allah meneruskan janji itu kepada umat Israel. Allah menyampaikan perjanjian itu kepada Musa di Gunung Sinai agar disampaikan kepada umat Israel. Dasar dari janji Allah kepada Israel yaitu Allah sendiri yang telah bertindak menyelamatkan Israel. Allah berjanji akan menjadikan umat Israel sebagai harta kesayangannya, serta menjadi umat yang kudus.
jika umat Israel mau mendengarkan firman-Nya serta berpegang kepada janjinya. Kepada Israel Allah menuntut ketaatan penuh pada firman Tuhan dan setia menjaga perjanjian tersebut. Umat Israel menyambut baik janji tersebut dan bersedia untuk melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Saudara yang Tuhan kasihi, Allah juga telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan Ia menjanjikan hidup kekal kepada kita. Dan hal itu semata karena anugerah Tuhan. Jika anugerah itu telah kita terima, maka kita harus hidup dalam anugerah itu sebagaimana tanggapan bangsa Israel atas apa yang telah akan diperbuat oleh Tuhan, yaitu mau melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Firman Tuhan mengandung kuasa dan kekuatannya akan membawa kita menjadi umat yang diberkati sampai pada tujuan akhir kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, yang merupakan harapan terbesar bagi orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu telah kami baca dan renungkan pada saat ini. Tanamkanlah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melangkah dan berjalan dalam kehidupan ini, menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan ini. Dan biarlah dengan janji penyertaan Tuhan, senantiasa kami pegang dalam hidup ini. Tuhanlah yang menjadi pelindung, pemberi berkat dalam langkah-langkah hidup kami. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, siara perjalanan kehidupan kami hari ini, Tuhan sertai kami semua, lindungi dan berkati kami. Jauhkan dari gangguan-gangguan, kami boleh beraktivitas dengan baik, bekerja dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam berbagai rencana-rencana, dalam berbagai tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka hari ini. Apapun kondisi dan keadaan anak-anak Tuhan, Engkau selalu peliharakan, ya Allah. Seluruh keluarga kami diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat boleh dijaga dan dilindungi Tuhan hari ini. Kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang terus menikmati kasih karunia Allah lewat ulang tahun hari ini. Menikmati setiap keberhasilan dan kesuksesan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Mungkin ada yang mengalami pergumulan, kondisi sakit, berduka, mengalami pergumulan. Tuhan selalu kiranya hadir dalam kehidupan mereka, memberikan topangan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Bapa di dalam sorga, berkatilah pemerintah kami hari ini, terus berkarya, melaksanakan tugas-tugas mereka, dan negara bangsa ini tetap dalam kondisi baik, nyaman, menuju kepada kesejahteraan. Berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan, garda terdepan pejuang-pejuang yang menangani COVID-19, berkati mereka terus berkarya dengan baik. Jauhkan kami Tuhan dari wabah COVID-19. Ini syukur kami kepadamu pada saat ini. Dengarkan dan sempurnakan doa kami. Kami nyatakan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Shalom.